Keluarga Phoenix benar-benar berpartisipasi. Berurusan dengan Raja Naga, berurusan dengannya, balapan puncak tidak akan terlalu membosankan sehingga mereka akan langsung berpartisipasi di dalamnya karena undangan pangeran ketiga. Tidak perlu perlombaan puncak untuk menyinggung garis keturunan Shenlong saat ini. Karena bahkan jika garis keturunan Shenlong saat ini telah menurun, itu pernah menjadi ras puncak yang sangat kuat. Saat ini, masih ada kemungkinan besar Istana Naga untuk mencapai balapan puncak. Oleh karena itu, pasti ada alasan khusus untuk keikutsertaan klan Phoenix. Wang Xian melihat informasi di benaknya, matanya bersinar. Hancurkan mereka secepat mungkin. Huo Mintian ditekan olehnya, dan setelah mendapatkan beberapa informasi, matanya bersinar, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah para penyihir tua di sekitar dan memerintahkan mereka. Itu Raja Naga. Penyihir tua dan ketujuh orang gila itu segera merespons, dan segera meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Hari ini, setelah menyelesaikan masalah kehilangan akal, mereka bahkan lebih kuat dalam pertempuran. Terutama setelah orang gila elang api, totem Phoenix air dan malaikat Gardek Huo Mingtian ditekan oleh Wang Xian. Kekuatan mereka telah sangat melemah. Dalam keadaan seperti itu, Wusa dan yang lainnya benar-benar berada di atas angin. Wang Xian berdiri di sana, dan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix dan klan malaikat tidak berani mendekatinya bahkan di hadapan kerumunan orang gila. Dia mengamati sekeliling dengan matanya, dan mengunci orang kuat dari keluarga malaikat, serta orang kuat teratas dari keluarga Phoenix. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan penggilingan besar 5 elemen terbang menuju orang kuat dari keluarga malaikat. Di sekeliling malaikat ini, ada sejumlah besar master kosmik dengan kekuatan tempur tingkat ketiga. Dia memiliki harta yang kuat di tangannya, dan dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, ketika dia merasakan bahwa mesin penggiling 5 elemen Wang Xian menyerangnya, tubuhnya bergetar dan wajahnya penuh keputusasaan. Sentuh. Pabrik besar 5 elemen datang ke langit di atasnya, menghancurkan malaikat pertempuran di sekitarnya secara destruktif, dan kemudian dengan mudah menekan mereka. Ah! Bunuh! 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 Ketika malaikat lain ditekan oleh Wang Xian, posisi di sekitarnya, beberapa malaikat dan orang kuat dari klan Phoenix yang telah memperhatikan, langsung menjadi gila. Benar-benar putus asa, meski mereka terluka parah, meski hanya sekarat, saat ini, mereka harus bertarung. Karena jika kamu tidak melawan, kamu akan mati sepenuhnya. Sama sekali tidak ada kesempatan. Hehe, Wang Xian tersenyum samar ketika melihatnya, dan dengan lambaian telapak tangannya, mesin penggiling 5 elemen menyerang pembangkit tenaga listrik teratas klan Phoenix. Kekuatan tak tertandingi mendarat tepat di atasnya. Pusat kekuatan teratas dari klan Phoenix tersenyum sedih saat melihatnya. Hahaha, Raja Naga tidak terkalahkan. Yao Yuyi meraung dengan sanjungan, dia melebarkan sayapnya, dan seluruh sayapnya menjadi lebih besar dengan cepat, langsung menutupi seluruh kekosongan. Dia mengepakkan sayapnya yang besar, membentuk pasir apung emas yang tak terhitung jumlahnya dan angin topan yang mengerikan, menyerang para malaikat pertempuran di depannya. Sushasha, serangan mengerikan itu langsung menembus tubuh malaikat perang, menyebabkan mereka runtuh dengan cepat. Ah! Teriakan itu terdengar. Di posisi sekitarnya, Ming Sasheng, Si Shen, Lei San dan beberapa setan gila lainnya juga mengeluarkan metode rumah tangga mereka sendiri. Meteorit langit berbintang yang menakutkan mendarat langsung, menabrak anggota keluarga Phoenix yang kuat. Avatar hantu-hantu, mengabaikan serangan fisik, bergerak melintasi medan perang seperti bayangan. Kilatan guntur yang secepat kilat menyebabkan ledakan di kehampaan di mana-mana. Dengan setiap ledakan, anggota keluarga Phoenix dan keluarga malaikat yang kuat mati. Arai yang mengerikan, air deras yang deras. Ketika orang gila menggunakan cara khususnya, itu akan menjadi mimpi buruk bagi orang kuat dari keluarga Phoenix dan keluarga malaikat. Setiap orang gila terbunuh di wilayah yang tak terkalahkan. Mereka memalsukan reputasi mereka dengan banyak darah yang kuat. Sekarang ketujuh orang itu bergabung, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Namun, yang lebih menakutkan semua orang adalah Raja Naga. Wang Xian berdiri di sana, memenggal kepala orang kuat manapun dengan santai, tidak ada orang kuat yang bisa menahan pukulannya. Sudah berakhir. Kali ini, tidak ada orang kuat dari keluarga Phoenix dan keluarga malaikat yang bisa melarikan diri. Tanda seru. Mereka melihat sosok itu dengan kagum di mata mereka. Sejak kelahiran domain tak terkalahkan, keberadaan tak terkalahkan telah lahir. Dia adalah Istana Naga, Raja Naga. Pertarungan berikutnya sedikit berlebihan, dan Wang Xian bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dia berdiri di sana, menonton dengan tenang. Semua malaikat pertempuran dipenggal,
dan untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka semua terluka parah. Wang Xian menahannya. Raja Naga, semuanya sudah selesai. Pertempuran hanya berlangsung 10 menit, dan 7 setan gila terbang dan berkata dengan senyum di wajah mereka. Oke, Wang Xian mengangguk, melambaikan tangannya, dan segera terbang ke kejauhan bersama mereka. Setelah terbang selama 5 menit, Wang Xian berhenti, matanya bersinar terang. Kamu tunggu di sini selama 5 menit. Wang Xian memerintahkan mereka, dan dengan lambaian tangannya, dia melepaskan semua orang kuat yang tertekan, dan segera melemparkan teknik pengadukan jiwa. Aliran informasi muncul di benaknya. Pada saat yang sama, Wang Xian memerintahkan mereka untuk memanggil semua kerajaan Tuhan. Setelah mendapatkan semua kerajaan Tuhan, Wang Xian mengayunkan lengannya dan membunuh mereka sepenuhnya. Berdiri dalam kehampaan, Wang Xian memeriksa semua informasi di benaknya. Segera, dia membuka matanya dan melirik ke samping selanjutnya, di domain tak terkalahkan, cari anggota terkuat dari klan Malaikat dan Phoenix, dan bunuh mereka. Pergi, itu Raja Naga, ketujuh orang gila itu. Segera bertindak. Pada saat ini, Wang Xian memiliki niat membunuh yang dingin di matanya. Klan Malaikat sudah abadi dengan Wang Xian, ingin menghancurkannya berkali-kali, jadi dia tidak perlu khawatir dengan statusnya sebagai ras puncak klan Malaikat. Adapun keluarga Phoenix, Wang Xian mendapat beberapa petunjuk dari ingatan orang-orang Phoenix. Ini terkait dengan masalah Pulau Shenlong. Pulau Shenlong, bekas sarang dari garis keturunan Shenlong, adalah asal dan fondasi keluarga Shenlong. Sekarang tanah yang diberkati di Pulau Shenlong telah ditempati oleh binatang langit berbintang raksasa di lautan tanah pegunungan dan lautan. Tapi dia belajar dari ingatan Phoenix yang kuat bahwa Phoenix Air Qingjiang sering pergi ke Pulau Shenlong. Raksasa langit berbintang di pegunungan dan lautan menduduki Pulau Shenlong, dan Phoenix Air Qingjiang memasuki Pulau Shenlong. Apakah ada hubungannya? Li, memikirkan situasi tentang Pulau Shenlong, pikiran Wang Xian berubah. Pemimpin silsilah naga leluhur tampaknya pernah ke Pulau Shenlong, tetapi setelah dipenggal kepalanya oleh pemimpin silsilah naga suci, dia mengirim pesan hati-hati terhadap burung Phoenix. Di antara mereka, pasti ada alasan penting. Tidak peduli apa, kali ini klan Malaikat dan klan Phoenix mengepung saya, dan mereka harus membayar harga. Anda tidak dapat menyerang murid klan Malaikat dan klan Phoenix di luar, tetapi di domain tak terkalahkan, tidak ada aturan seperti itu. Mata Wang Xian memancarkan kilau yang ganas, dan dia ingin memusnahkan semua anggota kuat klan Malaikat dan klan Phoenix di domain tak terkalahkan. Tidak ada yang tersisa. Dia ingin memberitahu dua balapan puncak bahwa dia tidak mudah dipusingkan. Tentu saja, mungkin ras puncak tidak peduli dengan para murid di wilayah yang tak terkalahkan. Tapi itu tidak masalah. Yang penting Wang Xian ingin membunuh mereka. Namun, ketika Wang Xian terbang dalam kehampaan, apa yang terjadi di bidang perdagangan menyebar di wilayah yang tak terkalahkan dengan kecepatan yang mengerikan. Anggota kuat dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix bergabung, dan lebih dari 800 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat ketiga mengepung Raja Naga. Akibatnya, 7 setan gila tiba-tiba muncul, menghormati Raja Naga, dan di bawah perintah Raja Naga, mereka membunuh semua anggota kuat dari klan Malaikat dan Phoenix. Masalah ini sangat sensasional. Berita ini terlalu mengejutkan mereka. Apakah itu klan Malaikat dan klan Phoenix bergabung untuk mengepung Raja Naga? Atau 7 iblis gila menyerah kepada Raja Naga? Atau kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Naga mengejutkan seluruh domain tak terkalahkan? Di dunia ini, tidak ada musuh. Untuk sesaat, Raja Naga menjadi raja sejati di wilayah tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan. Huff. Pada saat yang sama, saya berada di suatu tempat di Guangming Sensan. Pangeran ketiga dari keluarga Malaikat, Malaikat Cerah, berdiri di depan singgasana istana, melihat informasi di otak kecerdasan alam semesta, wajahnya penuh dengan ekspresi sedingin es. Di otak kosmiknya, ada pesan yang dikirim oleh Gardek Angel. Isi pesannya adalah cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dan mencabut sayap burungmu. Ketika dia melihat pesan ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia secara alami tahu bahwa pesan ini tidak dipublikasikan oleh Gardek Angel. Wajar untuk mengetahui bahwa ini diterbitkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga kecil, berani memprovokasi saya, kamu mencari kematian. Ekspresinya sangat dingin, dan wajahnya sedikit malu. Terutama ketika dia mengetahui tentang situasi di Invincible Domain. Dia menyerahkan begitu banyak malaikat pertempuran kepada bawahannya, dan mengeluarkan begitu banyak sumber daya, dan bahkan bergabung dengan Phoenix Air Qingjiang. Pada akhirnya,
dia masih dengan mudah dimusnahkan oleh Raja Naga. Sementara ini membuatnya marah, dia juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Raja Naga. 7 iblis gila telah ditundukkan. Tidak mungkin untuk menghancurkan mereka di wilayah yang tak terkalahkan, dan kekuatan bertarung Raja Naga ini jelas tidak lebih lemah dari penguasa sebenarnya dari peringkat kedua. Dia mungkin merupakan eksistensi dari level naga 5 elemen. Ekspresi pangeran ketiga terus berubah. Dengan lambaian tangannya, pola Phoenix muncul di depannya. Riak muncul satu demi satu, dan beberapa detik kemudian, sesosok terbentuk. Situasi di domain tak terkalahkan, apakah kamu sudah menerimanya? Pangeran ketiga berkata kepada hantu King Jiang Water Phoenix. Aku sudah menerimanya, kecuali seseorang di tingkat Master Alam Semesta mengambil tindakan, akan sulit untuk membunuhnya. King Jiang Suofeng juga sedikit mengernyit. Kali ini tidak berhasil, benar-benar di luar dugaan mereka. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga, sangat sulit untuk membunuhnya. Apakah benar-benar perlu menunggu Raja Naga menerobos ke ranah dominasi? Apakah benar-benar perlu menunggu Istana Naga mencapai balapan puncak? Kata pangeran ketiga, ada cara lain, lupakan saja, kemungkinan ini terlalu kecil, kita harus menunggu Istana Naga mencapai balapan puncak. King Jiang Suofeng ragu-ragu, dan berkata. Pangeran ketiga mengangkat alisnya dan memandangnya. Apa metode yang kamu katakan? Tanah pegunungan dan laut, tetapi metodenya tidak disarankan, lupakan saja. King Jiang Suofeng menggelengkan kepalanya. Ketika pangeran ketiga mendengar ini, dia berpikir sejenak, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan, aku harus menunggu, aku tidak tahu berapa lama. Pangeran ketiga berkata dengan sedikit enggan. Kelas ini berkisar dari ribuan tahun hingga puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih. King Jiang Suofeng menggelengkan kepalanya, dalam situasi ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Raja Naga telah menjadi tren besar, kecuali mereka melanggar aturan dan melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya. Dan begitu mereka melanggar aturan dan menghancurkannya, karena hubungan antara Istana Naga dan para elf, mereka pasti akan dihukum. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Raja Naga, di tempat yang diberkati di dalam gua, ada malaikat gelap yang kuat berkumpul. Di dalam wilayah Wang Xian memimpin Wu Sa dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju posisi luar. Segera, Wu Sa dan yang lainnya mendapat pesan dan melaporkannya ke Wang Xianhui. Di No Territory, masih banyak monster tua dari keluarga malaikat. Lagi pula, hanya ada sekitar selusin malaikat kuat yang mengambil tindakan kali ini, dan setidaknya ada 2 hingga 300 malaikat kuat di wilayah tak terkalahkan, terutama malaikat gelap. Pergi. Wang Xian mendengar laporan Wu Sa dan yang lainnya, dengan tatapan dingin di matanya. Selama dia dapat menemukan orang kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix di wilayah yang tak terkalahkan, sama sekali tidak akan ada yang tersisa. Raja Naga, ke arah itu, di domain tak terkalahkan, ada cukup banyak orang kuat dari semua ras puncak di sini, dan jumlah orang kuat dari setiap ras puncak tidak akan kurang dari 300. Setidaknya ada 300 orang kuat dari klan malaikat di sini. Wu Sa memperkenalkan Wang Xian. Tanda seru. Wang Xian mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan terbang dengan cepat. Area di dalam Invincible Domain masih sangat besar, tetapi setelah terobosan kekuatan Wang Xian, kecepatannya sekali lagi mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang biarkan dia terbang dari satu sisi ke sisi lain, hanya butuh lebih dari 10 hari untuk melakukannya. Kecepatan ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan di wilayah yang tak terkalahkan. Tentu saja, Wang Xian sekarang sebanding dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam tingkat ketiga, tidak peduli seberapa besar domain yang tak terkalahkan, itu hanyalah domain yang dihancurkan oleh medan perang. Dibandingkan dengan alam semesta yang sebenarnya, dibandingkan dengan Keitian Great Desolate Continent, itu masih setetes air di ember. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Naga akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kali ini, lebih dari selusin malaikat cerah, memimpin pasukan malaikat yang kuat, dengan mudah dipenggal oleh Raja Naga. Anda tidak dapat mengatakannya di luar, jika tidak, kami akan melakukan kejahatan berikut, dan kami akan mati tanpa mengetahui cara mati. Tanda seru. Hehe, pangeran ketiga berusaha keras untuk membunuh Raja Naga. Sekarang seluruh alam semesta tahu bahwa keluarga malaikat kita mencoba membunuh Raja Naga berkali-kali, tetapi semuanya gagal. Tubuh 9 Netherworld Fire adalah mayat raksasa langit berbintang raksasa. Mayat besar membentuk area yang disebut Tanah 9 Api Nether. Ini adalah tempat yang diberkati, sangat cocok untuk mereka yang memiliki atribut gelap untuk berkultivasi. Dan tempat ini juga ditempati oleh sekelompok Dark Angel.
Lusinan malaikat gelap berkumpul bersama, mendiskusikan hal paling mengejutkan tentang domain tak terkalahkan hari ini. Dan hal ini juga melibatkan keluarga bidadari mereka. Sekarang dikabarkan bahwa orang gila itu bisa menerobos selama dia mengkonsumsi Fu Changfu dalam jumlah besar. Aku tidak tahu apakah itu benar. Sayang sekali Raja Naga terlalu kuat, dan sangat sulit untuk mendapatkan buah Fu Changfu dalam jumlah besar darinya kecuali jika diperdagangkan, dan harga penjualan Raja Naga sangat tinggi. Seorang malaikat gelap berkata, menggelengkan kepalanya sedikit. Malaikat kegelapan lainnya mengangguk dalam diam. Jika Raja Naga tidak begitu kuat, mereka pasti akan menangkapnya secara langsung. Raja Naga, di depan. Saat mereka berdiskusi, apa yang tidak diketahui oleh para malaikat gelap adalah bahwa Raja Naga yang mereka bicarakan telah datang ke posisi di depan mereka. Usa menunjuk ke area di depan, dan berkata pada Wang Xian. Mayat binatang langit berbintang raksasa ini sangat besar. Wang Xian memandangi mayat besar itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Beberapa ahli berspekulasi bahwa mayat ini setidaknya adalah mayat raksasa langit berbintang di atas peringkat keempat penguasa alam semesta. Jawab Lei San. Wang Xian mengangguk. Mata naganya mengamati bagian depan, dan terbang lurus ke depan. Dia tidak menyembunyikan sosoknya sama sekali, dan momentumnya tidak menahan dirinya, dia terbang langsung ke dalamnya. Hah! Seseorang mendobrak. Pada saat yang sama, malaikat gelap di dalam tubuh api 9 meter, ketika Wang Xian masuk, segera merasakannya. Ini adalah sarang mereka, dan mereka secara alami mengatur kewaspadaan di sekitarnya. Siapa yang berani masuk ke wilayah kita, mencari kematian. Di posisi tengah, malaikat gelap menatap posisi luar dengan pupil berwarna merah darah, sepasang sayap mengepak sedikit, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan tirani. Begitu mereka bergerak, puluhan malaikat gelap segera terbang keluar. Ketika mereka baru saja terbang, mereka melihat 8 sosok terbang ke arah mereka. Sosok terdepan di depan, berwujud manusia, juga memiliki sepasang sayap. Dan posisi di sekelilingnya. Ketika semua malaikat gelap melihat sosok di sekelilingnya, tubuh mereka sedikit membeku, pupil mata mereka menyusut, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Itu sayap setan-setan gila. Itu sisen setan gila. Flash guntur setan gila. Sayap setan sisen Lei San dan yang lainnya segera dikenali, dan saat berikutnya, semua mata mereka terfokus pada Wang Xian, dengan ekspresi kagum di mata mereka. Tak usah dikatakan lagi, yang ini adalah Raja Naga dari Istana Naga. Temui Raja Naga. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Raja Naga di sini? Malaikat kegelapan terkejut, melihat Raja Naga di depan mereka, hati mereka sedikit mati rasa, tetapi pada saat ini, mereka juga tahu bahwa tidak mungkin melarikan diri dari tangan Raja Naga. Mereka menggigit peluru dan bertanya. Tanyakan dengan sadar, tentu saja dia datang untuk membunuh klan malaikatmu. Ming Sasheng menatap mereka dan bertanya dengan wajah serius. Bunuh kami, Raja Naga? Apa yang dilakukan malaikat terang tidak ada hubungannya dengan malaikat gelap kami. Ekspresi malaikat gelap berubah drastis, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Kamu semua dari ras yang sama, aku tidak peduli apakah kamu malaikat kegelapan atau malaikat terang. Mata Wang Xian menunjukkan niat membunuh yang dingin. Meskipun keluarga malaikat terbagi menjadi terang dan gelap, secara keseluruhan, mereka adalah satu. Klan malaikat ingin membunuhnya, jadi Wang Xian masih peduli apakah pihak lain adalah malaikat gelap atau malaikat terang. Semua harus mati. Crash. Setelah dia selesai berbicara, sayap Sein tanpa pemula dengan keras bergerak, dan datang ke depan puluhan malaikat gelap dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, gelombang energi menangkap mereka sepenuhnya naga. Tidak, tidak, tidak. Melihat Wang Xian mendekati mereka dalam sekejap, seorang malaikat gelap berteriak dengan ngeri dan putus asa di wajahnya. Bas. Tapi saat berikutnya, gelombang energi menyelimuti mereka, dan segera mereka memanggil kerajaan Tuhan satu persatu. Dengan lambaian tangan Wang Xian, dia memenggal 48 malaikat gelap. Pergi, lanjutkan. Wang Xian menyingkirkan mayat itu dan berkata dengan ringan kepada mereka. Itu Raja Naga, dan ada tempat lain di mana banyak orang kuat berkumpul. Pasti ada orang kuat dari keluarga malaikat, dan mungkin keluarga Phoenix. Usa terus berbicara. Kota tak terkalahkan dikabarkan menjadi tempat di mana pertempuran besar di domain tak terkalahkan berakhir. Ada 5 atau 6 mayat raksasa langit berbintang di sana, dan ada juga 7 atau 8 reruntuhan kerajaan dewa alam semesta. Energi di sana kacau, tetapi bagi yang kuat, itu adalah harta untuk kultivasi. Banyak orang kuat di domain tak terkalahkan berkumpul di sana.
Kota tak terkalahkan adalah tempat di mana harta domain tak terkalahkan terkonsentrasi. Tanda seru. Ada 7 atau 8 reruntuhan kerajaan Tuhan, dan ada 5 atau 6 mayat raksasa langit berbintang energinya sangat agung. Ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di sana, tapi orang kuat yang berkumpul berasal dari berbagai ras. Usa tidak yakin ada berapa banyak malaikat dan anggota kuat dari klan Phoenix. Tapi pasti ada di sana. Wang Xian sedikit mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat terbang menuju ke arah kota tak terkalahkan. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada yang tahu tentang pembunuhan lebih dari 40 malaikat gelap di tubuh api 9 dunia bawah. Sehari kemudian, Wang Xian datang ke depan kota tak terkalahkan. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah kota daripada tempat berkumpulnya mayat dan kerajaan Tuhan yang hancur, yang lebih baik adalah tidak terlalu berantakan. Dari posisi Wang Xian di depan, dia bisa merasakan ada beberapa orang kuat yang berkumpul di kota tak terkalahkan. Jumlah orang kuat ini tidak kurang dari 7 atau 800. Bahkan di salah satunya, ada 2 pria kuat yang bertarung sampai mati. Kamu mengepung seluruh kota tak terkalahkan, dan aku akan memasukinya. Wang Xian memandang Wusa dan yang lainnya, dan memerintahkan. Itu Raja Naga. Wusa dan yang lainnya mengangguk, dan 7 iblis gila saling memandang dan terbang langsung ke sekitarnya. Mereka ingin mengepung seluruh kota tak terkalahkan. Tapi Wang Xian terbang langsung ke sana, mengamati sekelilingnya. Ras puncak semuanya memiliki aura unik dari ras puncak, kekuatan terang dan gelap dari keluarga malaikat. Kekuatan Phoenix dari klan Phoenix. Selama indranya sedikit, itu bisa mengunci malaikat dan burung Phoenix. Siapa ini? Itu Raja Naga. Ya, dia adalah Raja Naga. Apa yang dilakukan Raja Naga di sini? Wang Xian memasuki ruangan, melihat sekeliling dengan tidak hati-hati. Ketika beberapa orang kuat melihatnya, wajah mereka penuh kekaguman, dan mereka bertanya dengan takjub. Beberapa hari yang lalu, Wang Xian benar-benar tak terkalahkan dalam satu pertempuran di domain tak terkalahkan, dan sekarang semua monster tua bertemu dengan Raja Naga, dan tidak ada dari mereka yang tidak kagum. Temui Raja Naga. Beberapa monster tua dengan hormat membungkuk kepada Wang Xian ketika mereka melihatnya. Wang Xian melirik dan terus melihat sekeliling. Hei, Brother Hei Lutian, lihat ke sana, kan? Raja Naga. Di platform tinggi di Invincible City, gelombang energi melonjak dari bawah. Di posisi atas, selusin monster tua duduk bersila, dan di depan mereka, ada papan catur. Tiba-tiba, monster tua memperhatikan Wang Xian di kejauhan, dan berkata dengan takjub. Selusin monster tua melihat ke atas, mata mereka berkilau dengan kilau. Di antara mereka, ada malaikat kegelapan, malaikat terang, dan sisanya adalah monster tua dari ras lain. Mereka memandang Wang Xian, dan Wang Xian sudah merasakannya. Ketika Wang Xian melihat ada 2 malaikat yang kuat di antara mereka, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia segera terbang. Hah, lalu Raja Naga ada di sini. Kekuatan Raja Naga tidak terkalahkan, kita harus lebih hormat. Melihat Wang Xian terbang mendekat, lebih dari selusin orang kuat berkata melalui transmisi suara. Temui Raja Naga. Melihat Wang Xian terbang mendekat, mereka langsung membungkuk hormat. Wang Xian hari ini cukup untuk menanggung hadiah besar mereka. Wang Xian mengangguk ringan, dan dengan lambaian tangannya, kedua rantai itu langsung menyerang malaikat terang dan malaikat gelap. Apa? Ekspresi kedua malaikat itu berubah drastis saat mereka melihat Wang Xian tiba-tiba menyerang mereka. Raja Naga, mengapa kamu menyerang kami? Mereka ingin menghindar, tetapi kecepatan Wang Xian terlalu cepat, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Malaikat kegelapan berteriak dengan malu dan marah. Karena kamu adalah murid dari klan malaikat, sial. Wang Xian berkata dengan ringan ketika mendengar kata-katanya, dan gelombang energi dari rantai mengalir langsung ke tubuh mereka. Ah! Kedua malaikat itu berteriak, tubuh mereka gemetar hebat. Saat berikutnya, Wang Xian menarik mereka langsung ke Istana Naga dan menekan mereka. Hanya karena mereka adalah murid dari keluarga malaikat. Ini adalah perang ras. Setelah menekan kedua malaikat itu, Wang Xian melihat sekeliling dan terus terbang ke depan. His. Di samping, tubuh selusin pria kuat lainnya bergetar sedikit. Saat Wang Xian bergerak, mereka merasakan kematian. Melihat Wang Xian pergi, mereka tersentak. Apakah ini kekuatan Raja Naga? Hei Lutian dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Raja Naga. Sebenarnya membunuh orang kuat dari keluarga malaikat. Apakah dia datang ke sini untuk membersihkan orang kuat dari keluarga malaikat? Di sana, aku merasakan aura klan Phoenix yang kuat. Wang Xian melihat ke posisi di sebelah kanan, dan segera terbang. Menatap sebuah bangunan,
matanya sedikit berkedip, dan dia mencakar lengannya. Cakar naga abu-abu mencengkeram langsung ke arah gedung. Siapa itu? Sebuah suara terdengar di dalam gedung, diikuti oleh burung Phoenix emas yang terbang keluar, mekar dengan cahaya kemasan. Aku, Raja Naga, datang untuk membunuhmu. Wang Xian menatap burung Phoenix emas dan berkata dengan enteng. Cakar naga mencengkeramnya lagi. Raja Naga, aku tidak menyinggungmu, mengapa kamu menyerangku, mengapa kamu membunuhku? Phoenix emas jelas tidak tahu apa yang terjadi di bidang perdagangan, dan meraung ngeri di wajahnya. Dia mengepakkan sayap emasnya, dan cahaya keemasan yang menakutkan menyerang cakar naga itu. Namun, serangannya tidak berpengaruh pada cakar naga, dan dia masih mencengkeramnya dengan kecepatan yang mengerikan. Karena kamu Phoenix, sial. Wang Xian berkata dengan tenang ketika mendengar kata-katanya. Cakar naga, pegang tubuhnya secara langsung. Gelombang energi mengalir ke tubuhnya, melenyapkan vitalitasnya. Apa? Pertempuran terjadi di sana. Itu Raja Naga, dan Raja Naga membunuh yang terkuat dari klan Phoenix. Gerakan di sini menarik perhatian banyak monster tua di sekitarnya. Mereka menoleh dan melihat Phoenix emas ditekan langsung oleh Wang Xian. Ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah mereka terkejut. Karena kamu Phoenix, orang pembawa sial. Raja Naga membunuh yang terkuat dari klan Phoenix. Raja Naga membalas dendam, balas dendam atas pengepungan klan Phoenix dan klan Malaikat. Ini terlalu tidak bermoral, terlalu kuat, langsung membunuh orang-orang kuat dari keluarga Phoenix dan keluarga Malaikat. Mereka melihatnya, wajah mereka penuh keterkejutan. Tahukah Anda, di belakang lawan adalah balapan puncak. Dua pembangkit tenaga ras puncak melarikan diri dari domain tak terkalahkan. Sentuh. Setelah menekan Phoenix emas lagi, Wang Xian bergerak dan terus melihat sekeliling. Dan tembakan Wang Xian benar-benar mengguncang seluruh kota tak terkalahkan. Berita bahwa Raja Naga memenggal kepala anggota kuat dari klan Malaikat dan Phoenix di kota tak terkalahkan juga menyebar dengan cepat. Hah, ada lusinan orang kuat dari keluarga Malaikat di sini. Wang Xian mengabaikan beberapa orang kuat di sekitarnya. Ketika dia bergerak, dia merasakan puluhan malaikat di depannya, dan segera terbang. Hal berikutnya masih sangat sederhana, Wang Xian terbang, dan puluhan malaikat tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tidak mau, marah dan ketakutan, mereka semua ditekan oleh Wang Xian. Apa yang menanti mereka adalah kematian. Untuk klan malaikat, Wang Xian telah mendaftarkannya sebagai musuh yang paling kuat dan tak ada habisnya. Tembakan berturut-turut dari klan malaikat terhadapnya juga membuat Wang Xian memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia menginginkan kekuatan yang cukup, klan malaikat pasti akan membuat klan malaikat membayar harga yang mahal. Tidak, Raja Naga sedang memenggal kepala orang kuat dari klan malaikat kita di kota tak terkalahkan, lari. Kami tidak memprovokasi Raja Naga, mengapa dia membunuh kita? Mungkinkah mereka menyalahkan semua pengepungan di situs perdagangan pada klan malaikat kita? Lari, di kota tak terkalahkan, masih ada banyak malaikat yang kuat. Tanda seru. Kali ini untuk mengepung Wang Xian, klan Phoenix mengirim lebih dari 90% Phoenix di domain tak terkalahkan. Tapi klan malaikat tidak banyak mengirim, Pangeran Ketiga bahkan memerintahkan selusin malaikat untuk memimpin pasukan malaikat untuk mengepung Raja Naga. Jadi di wilayah yang tak terkalahkan, masih ada banyak monster tua dari keluarga malaikat. Ketika para malaikat yang kuat di kota tak terkalahkan mendengar berita itu, mereka merasa sangat sedih, mereka tidak berani ragu, dan buru-buru kabur keluar. Namun, sebelum mereka melarikan diri, mereka melihat orang gila melayang di kehampaan di sekitar kota tak terkalahkan, menatap mereka dengan mata dingin. Ups, itu orang gila yang ditaklukkan oleh Raja Naga. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lari, sial. Pangeran dari klan cahaya memprovokasi Raja Naga, mengapa dia melibatkan kita, sial. Semua malaikat melihat sekeliling dengan ngeri, dan malaikat gelap meraung karena malu. Hanya kalian dari keluarga malaikat, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Lei San menunjukkan kekuatan yang menakutkan ketika dia melihat mereka, dan langsung datang di depan puluhan malaikat, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Malaikat terang pandai dalam pertarungan legiun, dan mereka semua memiliki legiun malaikat sendiri. Malaikat kegelapan berbeda, mereka umumnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan tidak ada pasukan malaikat. Namun, ketika puluhan malaikat melihat Thunder Flash menyerang mereka, wajah mereka berubah drastis. Serang dia. Lusinan malaikat mengertakkan gigi dan berteriak keras. Hahaha, terserah kamu, aku akan bermain denganmu hari ini, penyihir tua, sayap iblis, jangan bergerak. Lei San tertawa keras dan berteriak keras. Setelah dia memulihkan kewarasannya,
Itu adalah pertama kalinya dia bertarung dengan sepenuh hati. Memilih lusinan malaikat, tepat. Hehe, Usa dan yang lainnya tersenyum dingin pada posisi di sekitarnya, dan melihat sekeliling, tetapi tidak ikut campur. Bum bum bum, itu dia, orang gila Raja Naga, mereka bertarung denganku, yang terkuat dari keluarga malaikat. Sekarang, seluruh kota tak terkalahkan dikelilingi oleh 7 orang gila, dan orang gila itu benar-benar bermain, hanya tembakan orang gila Thunder Flash. Bagaimana orang kuat dari keluarga Phoenix dan keluarga malaikat di kota tak terkalahkan melarikan diri? Mereka sudah mati. Pertempuran di sini telah menarik perhatian banyak orang kuat di kota tak terkalahkan. Tanda seru. Mereka melihatnya, mata mereka bersinar terang, dan mereka berdiskusi satu demi satu. Selanjutnya, semua orang kuat di kota tak terkalahkan menyaksikan dengan kagum saat Wang Xian membersihkan orang kuat dari klan malaikat dan klan Phoenix satu persatu. Tidak ada yang berani berhenti, dan tidak ada orang kuat yang berani mengatakan apapun. Bahkan yang kuat yang memiliki hubungan baik dengan malaikat Phoenix itu hanya menonton dari pinggir lapangan. Saat ini, tidak ada yang berani menyentuh alis Raja Naga. Tidak ada yang berani memprovokasi Raja Naga. Di seluruh domain tak terkalahkan, semua orang tahu kekuatan Raja Naga saat ini. Setelah lebih dari 1 jam, Wang Xian membersihkan seluruh kota tak terkalahkan. 83 pria kuat dari keluarga malaikat dan 5 pria kuat dari keluarga Phoenix semuanya ditekan olehnya. Ayo pergi. Setelah membersihkan, Wang Xian terbang keluar dari kota tak terkalahkan, dan berkata kepada Wu Sha dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Wu Sha dan yang lainnya mengikuti di belakang dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. 7 orang gila benar-benar menyerah kepada Raja Naga. Tampaknya tidak lama lagi Istana Naga akan dipromosikan ke balapan. Puncak. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian memimpin 7 iblis gila untuk berburu dan membunuh anggota kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix lagi di wilayah yang tak terkalahkan. Masalah ini juga menyebar dengan cepat di domain tak terkalahkan. Sialan, malaikat cerah telah benar-benar membuat marah Raja Naga. Ayo lari dan kabur dari domain tak terkalahkan. Tanda seru. Dan orang-orang kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix juga terbang keluar wilayah tak terkalahkan dengan ngeri. Raja Naga hari ini tidak dapat dihentikan di domain tak terkalahkan, jika mereka tidak pergi, begitu mereka ditemui, mereka akan mati. Ini membuat monster tua dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix sangat dirugikan, tetapi mereka hanya bisa melarikan diri. Hal ini membuat mustahil untuk melihat sosok kuat dari keluarga malaikat dan keluarga Phoenix dalam waktu singkat di wilayah yang tak terkalahkan. Sudah 5 atau 6 hari sejak saya menemukan anggota kuat dari klan malaikat. Wang Xian berkata sebulan kemudian, sedikit mengernyit. Raja Naga, berita bahwa kamu memburu dan membunuh orang kuat dari klan malaikat dan klan Phoenix telah tersebar luas, dan orang kuat dari 2 ras puncak seharusnya melarikan diri. Kata Wu Sha, ya, Raja Naga, kamu sendirian membuat orang kuat dari 2 ras puncak melarikan diri dari domain tak terkalahkan. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 miliar tahun melakukan prestasi seperti itu. Ming Sasheng setuju di sebelahnya. Hehe, ayo pergi ke domain raksasa langit berbintang. Wang Xian tersenyum tipis ketika mendengar apa yang mereka katakan. Di domain tak terkalahkan, monster tua dari 2 ras puncak benar-benar ketakutan. Entah mereka bersembunyi di tempat yang sangat rahasia, atau mereka melarikan diri kembali ke balapan, sangat sulit untuk menemukan mereka. Wang Xian tidak berniat melanjutkan pencarian. Pergi ke bidang raksasa langit berbintang dan bunuh semua raksasa langit berbintang. Jika semua monster langit berbintang dihilangkan, maka perjalanan Wang Xian ke domain tak terkalahkan sudah sangat lengkap. Itu Raja Naga. Wu Sha dan yang lainnya menanggapi, dan mengikuti Wang Xian untuk terbang menuju domain binatang raksasa langit berbintang. Dan tepat ketika Wang Xian sedang menuju ke medan binatang raksasa langit berbintang, siap untuk berburu dan membunuh, satu persatu berita tiba-tiba menyebabkan ledakan di Keitian Great Desolate Continent di dunia luar. Berita ini datang dari dalam domain tak terkalahkan. Itu juga berasal dari deklarasi orang kuat di antara malaikat gelap ras puncak, keluarga malaikat. Ketika Wang Xian secara agresif memburu dan membunuh anggota kuat dari klan malaikat dan klan Phoenix di domain tak terkalahkan, dia benar-benar membuat marah monster tua dari 2 ras puncak. Terutama malaikat kegelapan. Untuk waktu yang lama, Raja Naga yang menyerang selalu menjadi malaikat cahaya, tetapi mereka mengalami bencana tanpa pandang bulu. Diserang oleh Raja Naga, bahkan ratusan malaikat kegelapan mati di tangan Raja Naga. Ini membuat malaikat kegelapan yang melarikan diri dari wilayah tak terkalahkan penuh amarah.
Malaikat kegelapan yang melarikan diri, mereka menemukan para senior di klan dan datang untuk mengeluh. Meskipun dikatakan bahwa malaikat yang mengepung dan mencoba menghancurkan Raja Naga, masih ada beberapa perbedaan antara malaikat terang dan malaikat gelap. Malaikat kegelapan juga mengambil konsekuensi dari materi di sisi malaikat terang, yang membuat malaikat kegelapan, pembangkit tenaga listrik tingkat master, sangat kesal. Raja Naga ini terlalu arogan. Malaikat cahaya menyerangnya, dan dia bahkan membunuh murid malaikat kegelapan kita. Dia mencari kematian. Mata. Pembangkit tenaga listrik gelap tingkat master penuh dengan kedinginan. Secara alami, dia tidak bisa menyalahkan malaikat terang untuk masalah ini. Malaikat terang dan malaikat gelap adalah dua ras, tetapi juga satu ras. Mereka semua memiliki Raja Malaikat yang sama. Raja Naga, kamu dengan sembrono memenggal kami para malaikat gelap di wilayah yang tak terkalahkan. Istana nagamu sedang menunggu kami. Cepat atau lambat, aku akan mengambil tindakan untuk menghancurkanmu. Malaikat kegelapan tingkat master ini menyatakan langsung pada otak kecerdasan alam semesta. Dan karena pembangkit tenaga listrik tingkat master membuat pernyataan seperti itu di otak intelektual semesta, dapat dikatakan telah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Terutama beberapa hal di Invincible Domain menyebabkan banyak masalah, dan orang kuat serta murid dari ras puncak lainnya juga menerima berita ini. Ini membuat mereka juga berpartisipasi, dan mereka berdiskusi di domain tak terkalahkan. Saya mendengar dari seorang senior di klan bahwa Raja Naga menyapu Invincible Domain, memulihkan 7 orang gila, dan membunuh 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik tingkat gila. Selain itu, lebih dari 800 master kosmik dari klan malaikat dan Phoenix mengelilinginya dan semuanya terbunuh. Benar-benar tak terkalahkan di bawah kekuasaan, tampaknya tidak lama lagi Istana Naga akan dipromosikan ke tingkat ras puncak. Di otak intelektual universal, sekelompok murid kuat dari ras puncak sedang berdiskusi. Dengan kaget, tanda seru, dan diskusi para murid dari pembangkit tenaga ras puncak, dan pembangkit tenaga dari pasukan ras tingkat tinggi di Keitian Great Desolate Continent secara alami dapat dilihat. Mereka melihat berita satu persatu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sudah berapa lama sejak Raja Naga memasuki wilayah tak terkalahkan? Hanya beberapa tahun. Namun, setelah beberapa tahun, seluruh Invincible Domain bergetar. Semua orang kuat dari dua ras puncak melarikan diri dari domain yang tak terkalahkan. Dan jadilah benar-benar tak terkalahkan. Rekor ini, di bawah penguasa alam semesta, belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga dari ras puncak mengatakan bahwa Istana Naga akan segera dipromosikan ke ras puncak, jadi tampaknya Istana Naga benar-benar akan bangkit. Hehe. Pada saat yang sama, di Istana Naga yang terletak di bawah Tianxiang Sui di Sungai Tianheng, Penyu Perdana Menteri dan semua pusat kekuatan di Istana Naga melihat informasi di otak kecerdasan alam semesta, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Ini adalah Raja Naga mereka. Raja Naga mereka yang tak terkalahkan. Raja Naga membawa terlalu banyak sumber daya kali ini, dan Istana Naga pasti bisa mendapatkan promosi yang sangat mengerikan. Perdana Menteri Gui berdiri di kolam Hualong, memandang ke depan dengan senyum di wajahnya. Kali ini, Wang Xian berada di domain tak terkalahkan, dan dia telah membunuh lebih dari 1000 penguasa kekuatan tempur tingkat ketiga di alam semesta. Di antara mereka, mayat dari banyak pembangkit tenaga listrik adalah dua, atau bahkan 3 atau 4 kali lebih kuat dari master alam semesta biasa dengan kekuatan tempur tingkat ketiga. Selain itu, ada juga mayat raksasa langit berbintang, dan mayat sekitar 5.000 burung bersayap kayu apung. Kelompok burung bersayap kayu apung ini adalah binatang buas yang mendominasi kekuatan tempur tingkat kedua alam semesta. 5.000 penuh. Itu dapat meningkatkan Istana Naga sebanyak 500 master kosmik dengan kekuatan tempur tingkat ketiga. Selain itu, ada sejumlah besar kerajaan ilahi dan harta roh bawaan. Singkatnya, promosi Istana Naga kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pusat kekuatan Istana Naga juga akan mencapai level yang sangat menakutkan. Belum lagi mampu bersaing dengan ras puncak, setidaknya dari segi latar belakang, kali ini Istana Naga telah meningkat pesat. Namun, dunia luar tidak mengetahui semua ini. Saat Istana Naga menunjukkan kekuatannya lagi, ras puncak pun pasti terkejut. Raja Naga, tepat di depanmu. Saat dunia luar bergetar, Wusa dan yang lainnya menunjuk ke posisi di depan raksasa langit berbintang di domain tak terkalahkan dan berkata kepada Wang Xian. Di posisi depan, terlihat, adalah sarang yang sangat besar dan tak tertandingi. Ini adalah sarang seperti sarang lebah, yang mengandung energi yang menakutkan.
Energi ini membuat Wusa dan yang lainnya merasa berdebar-debar, dan mereka tidak berani memasukinya dengan gegabah. Apa ini? Apakah kamu tahu? Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Bangunan mengerikan di depannya, seperti sarang lebah, sangat aneh dan mengandung aura yang sangat kuat. Bahkan Wang Xian merasa sedikit ketakutan dengan nafas ini. Bisa dibayangkan keberadaan yang bisa membuatnya merasa ngeri pasti bukan hal yang biasa. Aku tidak tahu. Wusa menggelengkan kepalanya. Benar-benar aneh. Tempat ini sudah berada di bagian terdalam dari domain tak terkalahkan. Di masa lalu, ada raksasa langit berbintang yang kuat merajalela di sini. Bahkan dengan kekuatan kami tidak bisa datang ke sini. Ming Sasheng berkata di samping, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Saya ingat seorang senior mengatakan bahwa dia pergi ke bagian terdalam dari domain tak terkalahkan dan melihat harta karun yang tidak dapat digunakan. Seharusnya harta ini. Ya, saya tidak mengerti mengapa senior mengatakan nama itu, tetapi itu harus menjadi sarang di depannya. Sarang ini tidak seperti kerajaan Tuhan yang bobrok. Ming Sasheng mengangguk dan berkata, ini benar-benar tidak seperti itu. Lei San melihat ke depan dan mengangguk lemah tapi bangunan ini masih ada di sini, dan belum diambil oleh pembangkit tenaga dari ras puncak. Harus ada alasan khusus. Di sebelah sarang, ada kerajaan Void yang bobrok. Lebih dari separuh kerajaan Tuhan yang kosong ini belum memasuki sarang ini. Ayo pergi ke sana. Wang Xian melihat kerajaan dewa yang bobrok yang sebagian besar terendam di dalam sarang, dan terbang langsung ke atas. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke An Lai. Di dekat sisi bangunan sarang lebah, Wang Xian tiba-tiba merasakan aura yang sedikit familiar di sana. Dia melemparkan mata lebar-lebar, dan mendirikan altar iblis di depannya. Temui Raja Naga. Saat berikutnya, sosok An Lai muncul di depan Wang Xian dan membungkuk padanya. Hah? Wusa dan yang lainnya terkejut saat melihat kemunculan An Lai yang tiba-tiba. Langsung mengabaikan ruang, mengabaikan penghalang kekosongan dari domain yang tak terkalahkan dan muncul secara langsung. Kemampuan ini agak aneh. Hah? Raja Naga, bangunan aneh ini memberiku perasaan yang sangat familiar, perasaan ruang. Mata gelap yang baru saja muncul jatuh di atas bangunan sarang, dan berkata dengan wajah bingung. Benarkah? Wang Xian melihat itu, matanya bersinar terang, ruang adalah nama An Lai untuk kemampuannya. Baik itu teleportasi atau teleportasi, semua kemampuan An Li melibatkan ruang. Dan di alam semesta, tidak ada atribut luar angkasa. 9 atribut asli alam semesta, atribut asli ditumpangkan dan digabungkan untuk mengembangkan atribut khusus lainnya, tetapi tidak ada atribut ruang. Tidak ada yang disebut atribut waktu. Tapi An Lai mengontrol ruang, yang sangat aneh. Ini ada hubungannya dengan altar iblis, dan roh jahat yang saya temui. Ada ruang yang sangat familiar di gedung sarang ini. An Li, kamu memasuki kerajaan Dewa Patah di sebelahnya terlebih dahulu, dan berhati-hatilah setelah memasukinya, ada beberapa raksasa berbintang yang kuat di dalamnya. Mata Wang Xian berkedip sedikit, dan Tai Chi Dragon Pan menempel di tubuh An Li, dan berkata kepadanya. Tanda seru. Oke Raja Naga. Seorang kebohongan mengalihkan pandangannya dan mendarat di kerajaan Void God yang rusak di sebelahnya. Saat berikutnya, sosoknya menghilang. Raja Naga, ini. Lei San dan yang lainnya melihat hilangnya yang gelap dan aneh dalam sekejap, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan An Lai tampaknya tidak kuat, tetapi kemampuannya untuk muncul dan menghilang mengejutkan mereka tanpa henti. Wang Xian tidak menjawab kata-kata mereka, hanya berdiri diam. Segera, sosok An Lai muncul di samping Wang Xian dan mengangguk ke arah Wang Xian. Pergi. Jangan melawan. Wang Xian memerintahkan Wusa dan yang lainnya, dan energi gelap membungkus mereka, dan mereka menghilang dalam sekejap. Setelah mereka masuk, Wang Xian melihat sekeliling. Ini adalah interior kerajaan Tuhan yang biasanya bobrok. Sejauh mata memandang, tidak ada sosok raksasa langit berbintang. Hah? Nafas langit berbintang raksasa tetap ada di sini, tapi sepertinya sudah pergi. Wusa merasakan sekelilingnya, memegang kompas di tangannya, dan sedikit mengernyit. Kecerdasan raksasa langit berbintang tidak rendah, mereka mungkin sudah pergi. Kata si Sen. Wang Xian melihat sekeliling, menatap posisi di depan. Begitu dia pindah, dia langsung terbang. Terbang ke depan, Wang Xian menemukan bahwa kekosongan di depannya sepertinya terpisah. Dan sebagian dari kerajaan Tuhan ini telah diintegrasikan ke dalam ruang lain. Mungkinkah di dalam, setan air itu terbang dan menebak. Wusa memegang kompas penyihir dan mengerutkan kening, tidak dapat menemukan apapun. An Li, bisakah kamu merasakan sesuatu?
Wang Xian menatap ke depan dan bertanya. Raja Naga, energi yang memisahkan kehampaan ini agak mirip dengan energi di tubuhku. Seorang Lai berkata dengan mata berkedip. Kelahiran kegelapan sangat kebetulan dan aneh, tidak bisa ditiru. Dan promosi An Lai juga sangat aneh, perlu menyerap energi altar iblis. Dalam benaknya, ada ikon altar iblis, yang padat dengan ikon yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa berteleportasi secara langsung, tapi tempat teleportasinya sangat aneh, sangat aneh. Di sana, tampaknya itu bukan bagian dalam dari Keitian Primordial Kontinen. Ada juga makhluk aneh di sana. Dengan visi Wang Xian hari ini, dia masih tidak tahu apa itu. Singkatnya, semuanya tampak sangat aneh. Dia juga sangat penasaran dengan bangunan sarang yang mirip dengan energi gelap ini. Masuk ke dalam dan lihatlah, hati-hati, kata Wang Xian kepadanya. Raja Naga, kurasa aku tidak perlu berteleportasi. Kata Lai, berjalan ke energi yang membagi kehampaan, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Telapak tangannya dengan mudah melewati. Hah? Melihat ini, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit, berjalan ke depan dan merentangkan telapak tangannya. Tapi telapak tangannya langsung diblokir di luar. Kekuatan 5 elemen terkondensasi, tetapi tidak berpengaruh pada energi ini. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini yang lebih kuat dari alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta, potongan penghalang kehampaan ini tetap tidak bergerak. Sebaliknya, Anli mampu menjangkau dan menyebarkannya, bisa dibayangkan energi ini agak mirip dengan energi di tubuh Anli. Masuk, Wang Xian berkata kepada An Lai. Dia mengangguk diam-diam, dan dengan gerakan sosoknya, sosok itu langsung menghilang. Di samping, Wu Sa dan yang lainnya mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tetapi tidak ada cara untuk memasukinya. Raja Naga. Saat berikutnya, sosok An Lai muncul, menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ada apa? Wang Xian melihat ke arahnya. Raja Naga, ada lusinan mayat di dalamnya, lihatlah. Dia berkata, Wang Xian merasakan pemandangan di sekitarnya berubah, seolah-olah dia telah memasuki ruang khusus. Ruang ini tidak memiliki atribut dan tidak dapat merasakan energi apapun. Hah? Raja Naga, aku merasa energi kerajaan ilahiku telah terputus. Si Sen tiba-tiba berseru. Energinya terisolasi, artinya mereka tidak bisa menyerap energi dari kerajaan Tuhan. Tidak ada energi di sini, seiring waktu, tubuh mereka akan mati di sini. Artinya, kematian yang sebenarnya. Yah, tidak ada energi di sekitar, dan kerajaan Tuhan juga terisolasi. Wang Xian mengangguk, melihat ke depan. Saat ini, mereka sepertinya telah memasuki bagian dalam sarang, yang merupakan ruang oval. Di depan ruang ini ada mayat. Ada mayat manusia yang kuat, dan mayat beberapa raksasa langit berbintang. Mayat raksasa langit berbintang jelas terbunuh, sementara mayat manusia bercokol di sana, seolah mati karena tidak ada penyerapan energi. Lihat, Raja Naga, mayat itu memiliki kulit emas, rambut emas, dan tulang emas. Ini adalah manusia emas, manusia emas. Tiba-tiba terdengar teriakan. Tanda seru. Wang Xian melihat dan mendarat di atas mayat emas. Manusia emas, juga dikenal sebagai Dewa Perang Emas. Dulu balapan puncak sebelum malapetaka terakhir. Ini benar-benar manusia emas. Bukankah ras manusia emas binasa dalam malapetaka terakhir? Mengapa masih ada tubuh mereka di sini? Usa bertanya dengan heran. Mata Wang Xian juga berkedip sedikit, pria emas, pembangkit tenaga listrik ras puncak terakhir sebelum bencana. Mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan dalam tubuh fisik. Wang Xian berjalan mendekat dan menyentuh tulangnya dengan tangannya, dan dia masih bisa merasakan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Hanya saja tulang tertinggal, kekuatan mereka dalam hidup pasti tidak lebih rendah dari dominasi tingkat ke-6, atau bahkan lebih tinggi. Wang Xian bergumam. Dia tidak menyangka kali ini dia akan menemukan hal yang begitu ajaib. Untuk dapat memenuhi balapan puncak terakhir sebelum malapetaka. Wang Xian tidak tahu banyak tentang malapetaka itu, dan tampaknya semua ras puncak akan merahasiakan masalah malapetaka itu. Raja Naga, ada harta di sini. Saat ini, Lei San yang berada di sampingnya mendengar suara terkejut. Wang Xian melihat, dan ada pedang tidak jauh dari kerangka pria emas itu. Pedang emas. Pedang itu telah disarungkan, tetapi meskipun demikian, dapat dilihat bahwa pedang ini luar biasa. Lei San mengulurkan tangannya, mengambil pedang emas dari tangannya, dan menariknya keluar. Nafas tajam datang, tapi sepertinya karena tidak menyerap energi dalam waktu lama, kemampuan spesialnya hilang. Ini jelas merupakan harta bawaan yang kuat. Kata Lei San. Wang Xian mengangguk,
segera berjalan, mengambil pedang emas di tangannya, dan menggerakkan telapak tangannya. Gelombang energi logam disuntikkan ke dalamnya, dan sosok pria emas muncul samar-samar di sekitar pedang panjang, dan gelombang ketajaman menyapu ke arah sekitarnya. Pedang emas yang sangat kuat. Wang Xian sedikit terkejut. Raja Naga, masih ada harta di sini, saya tidak tahu satu, ada 6 harta bawaan. Pada saat ini, suara Wusa dan yang lainnya datang dari samping. Wang Xian terbang dan segera melihat harta karun yang diletakkan di sekitar mayat. Bahkan jika tidak memiliki energi, dapat dilihat bahwa itu bahkan merupakan harta bawaan yang melampaui dunia. Sebuah buku, segel, papan catur, belati, kuas hitam, dan sebuah lukisan. Wang Xian mengalihkan pandangannya, dan dengan lambaian tangannya, harta melayang di sekelilingnya. 6 harta karun melayang di sekelilingnya, dan tiba-tiba, sesuatu berubah pada lukisan itu. Lukisan itu tiba-tiba bergerak, dan hantu perlahan muncul. Hantu itu tidak bisa melihat wajah dengan jelas, wujud manusia, mengenakan jaket. Junior, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang-orang dari alam semesta Void, atau murid-murid dari alam semesta Jiuyuan. Perlakukan saja Anda sebagai murid dari alam semesta Jiuyuan. Adalah takdir Anda bisa masuk ke sini. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba berbicara, jelas energi sisa diaktifkan. Tanda seru. Wang Xian melihatnya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Kosongkan alam semesta Jiuyuan. Mayat yang Anda lihat, yaitu kami, semua adalah sisa-sisa bencana pengukuran terakhir. Posisi Anda adalah musuh alam semesta Jiuyuan kami, menara kehampaan dari alam semesta kehampaan, menara kehampaan, dan harta perang keluarga kerajaan dari alam semesta kehampaan. Kemudian, tiba-tiba, hantu itu bergetar dan perlahan menghilang. Tanda seru. Sialan, itu menghilang begitu saja tanpa menyelesaikan kalimatku. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao Yuyi tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat adegan ini. Apa yang dikatakan hantu itu membuat mereka terlalu bingung dan kaget. 9 sumber alam semesta kosong, alam semesta langit berbintang, apa artinya semua ini? Apa yang terjadi dengan malapetaka itu? Mereka dapat yakin bahwa alam semesta Jiuyuan adalah alam semesta tempat mereka berada, tetapi bagaimana dengan alam semesta kosong? Musuh alam semesta Jiuyuan. Dan apa arti raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang? Bukankah bintang raksasa-raksasa bintang di alam semesta mereka? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata hantu itu, wajahnya juga penuh rasa ingin tahu. Void Universe, Void Tower. Gumam Wang Xian, menatap Anlai yang ada di sampingnya. Seorang Lai biasa berteleportasi langsung ke koordinat di pikirannya, mengatakan bahwa dunia ini sangat aneh. Selain itu, ketika Wang Xian menerima sayap suci tanpa pemula, dia mewarisi sebuah gambar. Pemilik sayap suci tanpa pemula sedang bertarung dengan makhluk kuat yang dapat bergerak secara instan. Apakah ini ada hubungannya dengan malapetaka? Dilihat dari waktu, ada miliaran tahun sebelum bencana tiba. Gumam Wang Xian, mengamati sekelilingnya. Di seluruh ruang oval, selain mayat-mayat ini, tidak ada yang lain. Ruang ini hanya berukuran beberapa ribu kilometer, tidak terlalu besar, jelas, ini hanya sebagian kecil dari menara kosong ini. Sayang sekali, hantu ini menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia tidak menyelesaikan beberapa hal, yang seharusnya melibatkan masalah mengukur bencana. Usa dan yang lainnya melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Kata-kata hantu itu terkait dengan rahasia besar seluruh alam semesta, tapi sayangnya, itu belum selesai. Wang Xian mengamati sekeliling dan hanya bisa menebak sedikit. Saya memeriksa sekeliling sedikit, dan panennya bagus. Anlai, pergi ke tempat jauh di Void Tower. Wang Xian memerintahkan Anlai ketika dia tidak menemukan apa-apa lagi. Itu Raja Naga. Anlai mengangguk, dan mengikuti Wang Xian ke posisi memblokir. Wang Xian memandang Anlai, dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Tidak, Raja Naga, ini bukan penghalang energi. Aku harus berteleportasi ke sana. Kata Lai, tidak bisa menjangkau lengannya. Wang Xian mengangguk. Saat berikutnya, sosok Anlai menghilang, dan tak lama kemudian, dia kembali lagi. Raja Naga, ruangnya persis seperti ini. Seorang kebohongan kembali dan berkata kepadanya. Bawa kami ke sana, Wang Xian berkata, dan mereka datang ke ruang lain dalam sekejap. Ruang ini sama dengan ruang tadi, bedanya tidak ada apa-apa di dalamnya. Lanjutkan, Wang Xian terus memesan. Darkly terus berteleportasi untuk menemukan beberapa situasi. Kali ini,
Anlai berteleportasi tanpa mencari ruang. Puluhan detik kemudian, Anlai kembali padanya. Bagaimana? Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, banyak tempat yang sama dengan di sini, tapi aku menemukan lokasi untuk aula utama. Jawab Anlai. Pergi. Mata Wang Xian berbinar, dan dia berkata. Saat berikutnya, mereka tiba di aula yang aneh. Seluruh aula sangat aneh, ada kursi di dinding sekitarnya, dan setiap kursi berukuran 5 meter. Di atas kursi di posisi tengah depan, ada bola kosong yang melayang. Kursi ini seharusnya lebih megah, panjangnya sekitar 10 meter, dengan pola aneh terukir di atasnya. Seluruh aula sangat khusyuk. Posisi bawah tanah diukir dengan pola. Semua pola ini adalah makhluk yang terlihat seperti monster, mereka merangkak ke bawah, seolah berlutut ke kursi di sekitarnya. Lebih dari 10.000 kursi, kursi ini sangat aneh, dan bahannya juga sangat aneh. Usa terbang ke kursi dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Silsilah penyihir diakui sebagai silsilah paling berpengetahuan di alam semesta, dan materi yang belum pernah dilihat Usa sudah sangat langka. Apakah ini sesuatu dari dunia Void? Rasanya agak aneh di sini. Ming Sasheng melihat sekeliling, juga melihat dengan rasa ingin tahu. Anli, bisakah kamu merasakan sesuatu? Wang Xian bertanya pada Anli. Raja Naga, bola transparan itu sangat aneh, itu memberiku perasaan energi yang kuat. Dia menunjuk bola itu secara diam-diam dan berkata. Wang Xian terbang, melihat bola, dan merasakannya, tidak ada yang terjadi. Anli mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya mendarat di atas bola, dia ragu sejenak, dan memasukkan energi ke dalamnya. Pada saat ini, ketika energi gelap terintegrasi ke dalamnya, seluruh bola memancarkan energi khusus. Energi ini terasa sedikit hampa, sedikit aneh. Bola perlahan menyala, dan seberkas cahaya menyinari posisi di bawah. Energi jatuh di sana, dan seluruh ruang sepertinya telah berubah. Ruang yang sangat besar tampaknya muncul begitu saja. Munculnya ruang membuat Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut. Ini adalah ruang yang sangat besar, dan pusat ruang adalah patung besar. Patung itu benar-benar manusia, tetapi bedanya mata patung ini memiliki pupil berwarna putih. Mata putih yang benar-benar kosong. Pakaian di tubuhnya juga sepertinya ditenun dari sisik. Dan di sekitar patung besar ini, terdapat banyak sekali mayat. Sejumlah besar mayat yang mirip dengan monster. Ada begitu banyak mayat yang tidak bisa Anda lihat sekilas. Ini ruang yang sangat besar, dan ada ruang yang sangat besar di Menara Void. Usa dan 7 setan gila lainnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Seolah-olah ada planet yang tersembunyi di aula ini. Wang Xian melihatnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang. Dia melihat patung besar itu, dan setelah merasakan bahwa tidak ada fluktuasi energi, dia terbang berkeliling untuk memeriksanya lagi. Tidak ada makhluk hidup di seluruh ruang. Matanya tertuju pada bangunan di bawah patung, dan dia langsung terbang. Seluruh patung berukuran 1 juta kilometer, dan di sekitar patung itu ada bangunan putih besar. Dia memasuki gedung putih dan melihat sekeliling. Bangunan ini normal, tetapi banyak pola pada bangunan yang terlihat sangat aneh. Pola besar itu sepertinya menceritakan sejarah perkembangan suatu ras. Wang Xian berjalan lurus ke depan dan menemukan bahwa ujungnya adalah kaki patung itu. Tapi di posisi kaki ini, ada pintu masuk, seolah seluruh patung itu berlubang. Wang Xian masuk ke dalam dan segera merasakan energi khusus. Energi ini sama dengan Anlai. Raja Naga, ini mengandung kekuatan ruang. Kekuatan semacam ini sangat aneh. Aku merasa itu bisa diserap olehku. Pada saat ini, Anlai berkata dengan wajah penuh kejutan di sampingnya. Benarkah? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di posisi paling atas, ada tempat duduk. Tempat duduknya terletak di dalam patung, rasanya sangat aneh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia segera terbang dan datang ke sisi kursi. Di kursi, ada 2 bola bundar dan beberapa benda aneh, Wang Xian ragu-ragu dan duduk di atasnya. Tidak merasa aneh dan aneh. Anli, coba duduk di atasnya, kursi ini mengandung kekuatan ruang. Wang Xian berkata kepada Anli. Mengangguk diam-diam, duduk di kursi, energi mengalir ke dalamnya. Detik berikutnya, sosok Anlai tampak menyatu dengan seluruh kursi, dan Wang Xian merasakan paksaan kuat datang dari tubuh Anlai. Ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Raja Naga, ini patung ini bukan patung biasa, tetapi Void Armor. Melalui Void Armor ini, saya dapat melihat seluruh ruang, dan saya mendapat beberapa informasi. Seorang Lai berkata,
Matanya bersinar sekarang saya dapat mengontrol seluruh Void Tower, dan saya juga mendapat pesan. Informasi. Informasi apa? Wang Xian segera bertanya pada An Lai, Raja Naga, Menara Void ini milik harta perang Legiun Kerajaan Void. Pemilik sebelumnya memiliki kekuatan Pangeran Void. Aku tidak tahu persis level Pangeran Void. Ada beberapa harta karun di sini, semuanya sangat berharga. Kata Lai. Harta karun. Mendengar kata-katanya, mata Wang Xian bersinar terang, dan matanya tertuju pada beberapa benda di sampingnya. Selain 2 bola yang terhubung ke kursi, ada 3 harta karun. Gulungan, belati, kotak, pasti ada sesuatu di dalam kotak. Ya, Raja Naga, mereka semua adalah harta langka. Seorang Lai berkata, mengambil gulungan itu Raja Naga, ini gulungan pelarian. Di medan apapun, di bidang apapun, Anda dapat menggunakan gulungan ini untuk melarikan diri secara instan, dan Anda dapat menggunakannya 3 kali. Titik. Ini disebut fusi kekosongan. Itu dapat dengan sempurna mengintegrasikan item yang cocok dengan tubuhmu, terutama fusi darah. Ini adalah yang paling berharga dari 3 harta karun. Wang Xian melihat cairan yang menyatu dengan gulungan dan kehampaan, dan matanya bersinar dengan kilau. Ini memang harta yang langka. Dapat mengabaikan gulungan yang dilarang, itu adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Dan fusi batal ini menarik. Pada saat yang sama, itu juga memiliki efek yang hebat. Item semacam ini bahkan lebih berharga bagi para penyihir. Aku bisa dengan sempurna mengintegrasikan sesuatu yang cocok untukku ke dalam tubuhku. Wang Xian bergumam, matanya bersinar terang. Dengan gerakan tubuhnya, sayap suci tanpa pemula muncul di belakangnya. Omong-omong, sayap Sein tanpa pemula saat ini menjadi bagian dari tubuh Wang Xian, tetapi belum mencapai perpaduan sempurna. Kekuatan angin dan guntur hanya bersirkulasi di sayap suci tanpa awal, dan ada jiwa naga tiruan Wang Xian sendiri di sayap suci tanpa awal. Perpaduan ini belum mencapai titik kesempurnaan. Saat ini, mayat Wang Xian sangat aneh, perpaduan 5 elemen, perpaduan terang dan gelap, dan keterikatan angin dan guntur. 5 elemen sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh, terang dan gelap hanya ada di hati, dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan 5 elemen. Adapun Feng Lei, itu bahkan tidak mencapai titik pencampuran, itu hanya keterikatan. Mengapa kekosongan ini tidak menyatu dengan sayap suci tanpa awal dan dirinya sendiri, membuatnya mencapai titik hati terang dan kegelapan? Gumam Wang Xian, dia pikir dia bisa mencobanya. Setelah lebih terintegrasi, Wang Xian merasa bahwa kekuatannya, dalam hal kecepatan dan kenyamanan serangan, seharusnya bisa mendapatkan dorongan. Dia menghitung dalam pikirannya, dan menyingkirkan fusi dan gulungan kosong. Adapun belati itu, hanya Anli sendiri yang bisa menggunakannya. Apakah ada hal lain selain ini di Menara Void ini? Wang Xian bertanya secara diam-diam. Tidak lagi, Raja Naga, sekarang aku dapat dengan mudah mengendalikan Void Tower ini, apakah kamu ingin mengambil Void Tower ini? An Lai bertanya, apa fungsi Void Tower ini? Wang Xian bertanya padanya, Menara Void memiliki kemampuan serangan yang kuat, dan aku tidak dapat menggunakannya dengan kekuatanku sendiri. Selain itu, Menara Void setara dengan tempat latihan sementara bagi keluarga kerajaan Void untuk bertarung di alam semesta lain. Alam semesta Jiuyuan kita memiliki energi Void, tetapi akan menyerapnya dengan sangat lambat. Pertahanan Menara Void juga sangat mengerikan. Menara Void ini juga merupakan harta karun di antara keluarga kerajaan Void. Jawab Lai, tanda seru. Agar tidak menarik perhatian, mari kita letakkan Menara Void di sini. Anli, mudah bagimu untuk datang ke sini. Wang Xian merenung sejenak, dan berkata, itu Raja Naga. Darkly mengangguk. Setelah melihat-lihat lagi, An Lai membuka larangan Void Tower, dan Wang Xian bisa datang kemana saja di Void Tower. Setelah melihat-lihat dan tidak menemukan harta lagi, Wang Xian akan kembali. Ayo kembali ke Istana Naga, raksasa langit berbintang itu telah melarikan diri, dan masalah domain tak terkalahkan telah ditangani. Kata Wang Xian kepada An Lai. Ya, jawab Lai segera. Usa dan 7 orang gila lainnya secara alami kembali ke Istana Naga bersama Wang Xian. Dengan An Lai di sini, mereka kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Salam untuk Raja Naga. Wang Xian baru saja kembali, dan Perdana Menteri Gui, yang merasakannya, segera bergegas dan membungkuk dengan hormat. Baiklah, pergi dan atur tempat tinggal untuk Usa dan yang lainnya, dan jangan ganggu aku. Dia memerintahkan kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab, dan membawa pergi Usa dan 7 orang gila lainnya. Dengan gerakan telapak tangan Wang Xian, fusi kosong muncul di tangannya.
Menurut metode yang dikatakan An Lai, Wang Xian mengintegrasikan energi dan darahnya sendiri ke dalam fusi kosong. Segera Wang Xian merasa bahwa fusi kehampaan tampaknya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Membentuk perpaduan sempurna dengan diri saya sendiri. Dengan gerakan pikirannya, Wang Xian mengendalikan fusi kekosongan dan mendarat di atas sayap suci tanpa pemula, secara bertahap mengelilingi semuanya. Ketika sayap suci tanpa awal dibungkus, dia dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan sayap suci tanpa awal bahkan lebih dalam. Bahkan ada perasaan terhubung dengan darah. Tahukah Anda, sayap suci tanpa pemula ini adalah sayap monster yang kuat, dan monster itu memiliki kemampuan untuk mencari musuh di kehampaan. Meskipun sudah lama sejak Wang Xian mendapatkannya, bagaimanapun juga benda asing adalah benda asing. Karena jiwa naga avatar, itu bisa dianggap setengah menyatu dengan Wang Xian. Tapi sekarang, Wang Xian dengan jelas merasakan integrasi penuh dari sayap suci tanpa pemula dengan dirinya sendiri. Ding! Sayap suci tanpa pemula dan tuan rumah menyatu dengan sempurna. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami hukum dan fenomena transformasi naga hitam, dan kelahiran naga angin dan guntur. Tanda seru. Aturan kontrol emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, Dewa Petir Kerajaan Istana Naga memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga 7.960.450 ternyata itu Jiu Yuan Shenlong. Wang Xian berdiri di Aula Raja Naga, dikelilingi oleh 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, angin, dan guntur. Kekuatan 5 elemen tersembunyi di dalam tubuh, kekuatan cahaya dan kegelapan terletak di permukaan tubuh, dan kekuatan angin dan guntur mengelilinginya. Semua jenis penglihatan membuat Wang Xian tampak berisi dunia. Sepertinya aku sedikit lebih kuat. Wang Xian merasakan tubuhnya, menyaksikan energi berkelap-kelip di sekelilingnya, dan matanya menunjukkan kegembiraan. 9 naga asal, 9 atribut. 5 elemen, terang dan gelap, angin dan guntur terintegrasi dengan sempurna ke dalam tubuh. 2 hukum dan fase telah ditambahkan sekaligus. Saya merasa bahwa kecepatan saya juga telah ditingkatkan, dan kekuatan serangan saya juga menjadi lebih kuat. Meskipun saya tidak akan dapat melompati level lain untuk bertarung lagi, bukan masalah besar untuk bertarung melawan level lain yang sama. Wang Xian bergumam. Tanda seru. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba punya ide. 9 atribut saya saat ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil, perpaduan 5 elemen, perpaduan cahaya dan kegelapan, dan perpaduan angin dan guntur. Yang lainnya tidak terintegrasi. Jika 9 atribut dapat sepenuhnya terintegrasi bersama, akan seperti apa? Wang Xian berpikir ini sangat mungkin. Seluruh alam semesta didominasi oleh 9 atribut. Tanda seru. Dengan kata lain, energi dari 9 atribut menyatu bersama untuk mendukung alam semesta ini. Adapun embun beku dan awan lainnya, semuanya adalah evolusi dari 9 atribut. Jika Wang Xian dapat sepenuhnya mengintegrasikan 9 atribut, dapatkah dia juga menciptakan dunia? Mungkin tidak, alam semesta juga melibatkan ruang dan waktu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tidak peduli apa, aku telah mendapatkan banyak hal kali ini. Wang Xian menunjukkan senyum puas di wajahnya. Pergi ke domain tak terkalahkan, kekuatannya telah ditingkatkan, dan dia juga telah berevolusi menjadi Jiu Yuan Shenlong sekarang kekuatannya sendiri, ditambah 4 klon hantu, dan Ling Ling, sangat menentang langit. Pembangkit tenaga listrik tingkat kedua dari penguasa alam semesta, dipenggal sesuka hati. Perdana Menteri Turtle, teriak Wang Xian. Menteri lama ada di sini. Perdana Menteri Gui segera datang ke Aula Raja Naga dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Ceritakan tentang promosi anggota Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Semua sumber daya yang dia peroleh di domain tak terkalahkan telah dimasukkan ke Istana Naga sebelumnya. Sekarang promosi anggota Istana Naga harus berakhir. Raja Naga, jumlah anggota Istana Naga yang kuat yang memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga dari penguasa alam semesta telah mencapai 1.500, dan jumlah anggota Istana Naga dengan kekuatan tempur di atas penguasa alam semesta telah mencapai 4.000. Kekuatan keseluruhan telah meningkat lebih dari 7 kali dibandingkan sebelumnya. Perdana Menteri Turtle melaporkan dengan hormat. Tanda seru. Kali ini, Wang Xian mendapatkan banyak mayat malaikat dan burung phoenix yang kuat, ditambah hal-hal lain seperti lingkaran pemecah iblis dan mayat binatang buas, memberi dorongan besar pada Istana Naga. Saat ini, di antara ras tingkat tinggi di alam semesta, ada kekuatan tempur tingkat ketiga yang mendominasi alam semesta, dan itu sudah menjadi ras tingkat tinggi yang sangat kuat.
Seperti raksasa cahaya dan gembala yang merupakan musuh Istana Naga pada awalnya, mereka sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di alam semesta. Namun, kekuatan mereka tidak lebih dari 20 atau 30 Master Kosmik tingkat ketiga. Istana Naga saat ini memiliki 1.500 Master Kosmik dengan kekuatan tempur tingkat ketiga. Selain itu, Istana Naga memiliki naga es dan 2 naga tulang. Selain itu, ada 7 orang gila. 7 iblis gila hari ini semuanya memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan naga mutan. Dan terobosan jarak mereka juga sangat cepat. Jika Wang Xian memerintahkan mereka untuk menerobos dengan cepat, mereka mungkin dapat menyelesaikan terobosan tersebut dalam waktu 10 tahun. Kekuatan ini, di antara ras tingkat tinggi, benar-benar tak terkalahkan. Adapun murid-murid Istana Naga lainnya, karena sumber daya Wang Xian yang sangat besar kali ini, mereka juga telah meningkat pesat. Ada hampir 8 juta murid, tidak ada yang berada di bawah ranah yang mulia semesta. Raja Naga, dengan kekuatan kita, tidak akan lama lagi kita bisa naik ke balapan puncak. Perdana Menteri Turtle berkata dengan sedikit bersemangat. Wang Xian sedikit mengangguk. Jangan khawatir untuk saat ini, yang terbaik adalah memiliki lusinan master kuat yang lahir di Istana Naga, dan kemudian mengklaim dipromosikan ke balapan puncak. Pengingat elf selalu ada di benaknya. Tanda seru. Selain itu, Wang Xian kali ini benar-benar menyinggung klan Phoenix dan klan Malaikat di domain tak terkalahkan, jadi dia harus berhati-hati. Setelah Istana Naga dipromosikan ke ras puncak, maka ras puncak lainnya akan memiliki cukup alasan untuk menyerang Istana Naga. Namun, meskipun kami tidak menyatakan sebagai ras puncak untuk saat ini, kami dapat menetapkan keagungan Istana Naga dan segera mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, ras apapun di alam semesta dilarang berburu Yalong dengan garis keturunan naga, dan pembudidaya manapun dari garis keturunan penyihir dilarang memindahkan tubuh Yaron, atau bahkan kekuatan apapun yang memajukan garis keturunan naga. Perintah Perdana Menteri Turtle. Dia ingin mengembalikan keagungan klan Shenlong dan keagungan Istana Naga. Istana Naga telah dipromosikan selangkah demi selangkah hingga saat ini, dari pinggiran alam semesta, ke sekitar Kaitian Great Desolate Continent, dan hingga saat ini, dan telah melihat banyak hal. Secara khusus, banyak sub-naga direduksi menjadi tunggangan, dan beberapa xiao-xiao lainnya menjadi apa yang disebut ksatria naga. Bahkan ada beberapa penyihir yang mentransfer darah naga untuk memburu sub-naga. Hal semacam ini, Wang Xian akan benar-benar musnah. Dia ingin memberitahu semua kekuatan di alam semesta bahwa garis keturunan Shenlong telah bangkit kembali, dan kekuatan Shenlong telah dibangun kembali. Jika ada murid kuat yang masih ingin menjadi ksatria naga, maka tunggu pemusnahan klan. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab, matanya berbinar. Wang Xian mengangguk ringan. Kirim naga lain ke tempat lain di Istana Naga kita. Setelah berita dirilis, jika situasi ini tidak dihilangkan dalam waktu 1 tahun, maka keluarga akan dimusnahkan. Raja Naga, aturan di luar Kaitian Great Desolate Continent. Kita sekarang adalah kekuatan di dalam Kaitian Great Desolate Continent, dan dilarang menyerang pasukan biasa di luar alam semesta. Perdana Menteri Turtle ragu sejenak dan menjawab, tanda seru. Tidak apa-apa, kami mengeluarkan perintah terlebih dahulu, dan balapan puncak tidak akan mengganggu karena masalah sepele seperti itu. Wang Xian berkata dengan ringan. Aturan dibuat oleh yang kuat untuk menahan yang lemah. Istana Naga hari ini sudah bisa disebut balapan puncak di masa depan. Dalam hal mengeluarkan pesanan di muka, beberapa